berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losumawe, Malabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wamendagri perjuangkan DAU dan dana desa tidak dipotong. Sementara itu, mantan ajudan Ketua DPR Aceh, Yusri alias Pale, bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanus Salatin. Keduanya dicambuk 22 kali setelah terbukti melanggar jarimah ikhtilat. Selain Pale, ada 9 terdakwa lain yang juga menjalani hukuman cambuk. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Wakil Menteri Dalam Negeri sebut akan terus perjuangkan dana alokasi umum atau DAU dan dana desa tidak dipotong. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal dan Wakil Wali Kota Afdal Khalilullah berdialog dengan para camat, kecik, dan mukim sekota Banda Aceh. Pertemuan yang berlangsung di kedai kopi terapung ADT, Alu Deah Tengoh, Kamis 20 Agustus 2026 menjadi ruang bagi aparatur Gampung menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat desa. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal memberikan kesempatan kepada para kecik dan camat untuk menyampaikan pertanyaan maupun keresahan mereka kepada Wamendagri. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah efisiensi anggaran dana desa yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan visi dan misi kecik terpilih. Selain itu, para kecik juga menyampaikan kendala penyediaan lahan untuk pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kota Banda Aceh. Menanggapi hal tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan Kementerian Dalam Negeri terus memperjuangkan agar dana alokasi umum atau DAU dan dana desa tidak dipotong bagi daerah yang menghadapi kendala pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih termasuk persoalan keterbatasan lahan. Nah, sekarang kita perbaiki semuanya tata kelolanya, termasuk ya soal pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di daerah. Ini kalau gerainya nggak dibangun, lahannya nggak dibangun, apakah masih dipotong atau tidak, kan begitu ya Pak? Dari Kemendagri dan Kemendes kami memperjuangkan kalau nggak dibangun, nggak ada lahan, ya sebaiknya juga tidak disesuaikan DAU-nya dan tidak dipotong dana desanya. Selain itu, Bima Arya juga menilai para kecik di Kota Banda Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Ia mengatakan Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kelembagaan para kecil sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah Kota Banda Aceh, hingga pemerintah Gampong dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Festival Literasi Aceh yang dirangkai dengan pameran UMKM, seni dan budaya yang berpusat di Perpustakaan Wilayah Aceh berakhir pada 20 Agustus. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal mengapresiasi pelaksanaan Festival Literasi di Perpustakaan Wilayah Aceh pada 18 hingga 20 Agustus 2026. Pihaknya mengajak warga untuk hadir langsung ke lokasi karena terdapat stand pameran literasi, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, penampilan seni termasuk donor darah dan lain sebagainya. Menurut Iliza, festival ini dapat mendorong minat baca masyarakat serta meningkatkan peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan sumber informasi masyarakat. Sukses untuk Bank Indonesia yang selalu menginspirasi agar kaya literasi tentang bagaimana penerbitan uang sejak masa Majapahit. Adapun dalam festival ini, Perpustakaan Baitul Hikmah Gampong Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh berhasil meraih juara 2 kategori Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tingkat Provinsi Aceh di ajang Festival Literasi. Perlombaan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh diwujudkan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dalam pengembangan literasi. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri alias Pale bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanus Salatin. Keduanya dicambuk 22 kali setelah terbukti melanggar jarima ikhtilat. Selain Pale, ada 9 terdakwa lain yang juga menjalani hukuman cambuk. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana. 2, 3, 4, 5. Mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri bin Ramli alias Pale menjalani eksekusi hukuman cambuk bersama pasangan wanitanya bernama Nadia binti Nurdin. Prosesi hukuman cambuk berlangsung di Taman Bustanus Salatin, Kota Banda Aceh pada Kamis 20 Agustus 2026 siang. Pelaksanaan hukuman cambuk turut disaksikan oleh ratusan warga. Pale mendapat giliran pertama menjalani eksekusi oleh Algojo, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi terhadap pasangan wanitanya. Keduanya masing-masing dijatuhi hukuman ta'zir cambuk sebanyak 22 kali di depan umum. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Dharma Mustika SHMH mengatakan Pale dijatuhi hukuman ta'zir cambuk sebanyak 25 kali. Namun, hukuman tersebut dikurangi masa tahanan sehingga jumlah cambukan yang dilaksanakan menjadi 22 kali. Dharma menjelaskan, kedua terdakwa dijerat pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terkait jarimah ikhtilat. Nah, itu perkara yang kita cambuk inilah perkara yang tidak benar, yang tidak ada upaya hukum, sehingga kita eksekusi untuk cambuk. Perkara tersebut bermula saat Pale bersama pasangan wanitanya diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada Minggu 24 Mei 2026 dini hari di sebuah kamar hotel di kawasan Penayung, Kota Banda Aceh. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepada petugas, keduanya sempat mengaku beristirahat setelah melakukan perjalanan dari Kabupaten Aceh Barat. Namun saat petugas menanyakan identitas, ternyata keduanya bukan pasangan sah atau non-muhrim. Kasus tersebut sempat viral karena Pale belakangan diketahui merupakan ajudan Ketua DPR Aceh. Penanganan perkara itu turut menjadi sorotan terhadap integritas Satpol PP WH Kota Banda Aceh dalam menegakkan hukum syariat Islam. Sebab setelah diamankan, Pale sempat dibebaskan dengan jaminan seorang anggota kepolisian. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pale tidak kembali melapor kepada petugas dan sempat melarikan diri. Dalam perkembangan selanjutnya, Pale bersama Nadia akhirnya menyerahkan diri kepada petugas untuk menjalani proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh putusan dari Pengadilan Mahkamah Syariah.
Selain Pale dan Nadia, terdapat 9 terdakwa lainnya yang turut menjalani eksekusi hukuman cambuk di lokasi yang sama. Mereka terdiri atas 2 pasangan yang masing-masing menjalani hukuman cambuk 100 kali dalam perkara jarimah zina, 1 pasangan menjalani hukuman cambuk 7 kali dalam perkara jarimah khawat, serta 1 terdakwa yang menjalani hukuman cambuk sebanyak 20 kali dalam perkara perjudian atau jarimah maisir. Dari Banda Aceh, reporter RRI Munzir Budiana melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. DPM PTSP Aceh Barat lakukan evaluasi kinerja dalam peningkatan efektivitas pelayanan. Hal ini sebagai upaya komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM TSP menggelar kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi mal pelayanan publik atau MPPP. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili PLT Sekretaris Daerah Aceh Barat Urdi yang dihadiri Kepala DPM TSP Aceh Barat serta sejumlah perwakilan instansi yang memberikan pelayanan di MPPP itu. Kepala DPM TSP Aceh Barat Irfan Murdani mengatakan rapat koordinasi dan evaluasi sangat penting dilakukan sehingga hal ini untuk melihat kembali efektivitas pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat. Kita tadi telah sama-sama melaksanakan kegiatan rapor dan ini tujuannya yaitu untuk melihat kembali efektivitas daripada pelayanan di mau pelayanan publik. Kita ada 21 layanan di mall pelayanan publik yang melaksanakan 123 layanan di seluruh gerai-gerai yang ada. Nah, pada hari ini kita lakukan rapor untuk mengetahui kendala-kendala di pelayanan-pelayanan yang tersedia di MPP ini untuk mengoptimalkan kembali pelayanan kepada masyarakat. Sebab dengan ada evaluasi, hal ini untuk menyamakan persepsi serta mengidentifikasi berbagai kendala-kendala yang ada dan hal ini merupakan bagian dari upaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui rapat koordinasi dan evaluasi tersebut sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar mal pelayanan publik semakin mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan nyaman sekaligus menjadi pusat pelayanan terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Bupati Aceh Barat Tarmizi memimpin apel siaga Satlinmas dan Satgas Page Gampung di lapangan Tuku Umar Melabuh, Kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM memimpin apel siaga Satlinmas dan Satgas Page Gampung di lapangan Teku Umar, Desa Sua Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Rabu pagi. Kegiatan tersebut diikuti Satlinmas dan Satgas Page Gampung dari Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Samatiga, serta dihadiri unsur Forkopimda, PLT Sekda, asisten, dan sejumlah kepala SKPK di Aceh Barat. Tarmizi mengatakan apel siaga digelar dengan 2 tujuan utama, yakni memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Ini ada 2 tujuan. Yang pertama untuk bicarakan Timmas bahwa mereka di lapangan ini sebagai pihak yang memberi keamanan di kampung. Ya, kita lakukan langkah-langkah preventif terhadap narkoba, judi, dan hal-hal buruk lainnya yang untuk kampung, supaya kampung itu aman, nyaman, tentram.
Tarmizi menyebut tujuan kedua yakni memperkuat mitigasi bencana terutama menghadapi banjir, longsor, dan kebakaran yang berpotensi terjadi di wilayah Gampong. Menurut Tarmizi, kesiapan diperlukan agar masyarakat tidak panik ketika bencana terjadi dan dapat menekan resiko timbulnya korban jiwa. Tarmizi menambahkan, apel siaga juga bertujuan memberikan pengetahuan kepada kepala desa, pemerintah desa, Satlinmas, dan Satgas Pagu Gampong mengenai tugas serta langkah yang harus dilakukan di lapangan. Ia mengatakan dengan adanya mitigasi ini, maka ada persiapan yang dilakukan. Kemudian dengan adanya apel siaga ini, semua unsur baik kepala desa, unsur pemerintahan desa, Satlinmas, dan Satgas Pagu Gampong sudah memiliki pengetahuan yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Aceh Barat mendorong kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, kecamatan, masyarakat, dan ulama untuk melakukan pencegahan sejak dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan bencana. Tarmizi menegaskan, Satlinmas dan Satgas Pagu Gampong harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah di lapangan dan menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan Gampong yang aman dan tentram. Apel tersebut diikuti oleh 400 personil Satgas Pagu Gampong dan Satlinmas dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Merbu, Kecamatan Samatiga, dan Kecamatan Johan Pahlawan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Dinas Pendidikan Aceh Tengah menanggapi keluhan masyarakat terkait dikerahkannya para siswa dalam memungut sampah di lapangan Musara Alun usai rangkaian acara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Sejumlah siswa dari berbagai sekolah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah turut dilibatkan dalam memungut sampah yang berserakan di lapangan Musara Alun pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Aksi tersebut dilakukan setelah lapangan Musara Alun digunakan untuk rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, mulai dari upacara penaikan dan penurunan bendera merah putih hingga konser kemerdekaan. Kondisi itu kemudian mendapat perhatian dari masyarakat setempat, termasuk para orang tua siswa yang mengaku prihatin melihat anak-anak mereka harus kembali melakukan kegiatan bersih-bersih di lokasi tersebut. Menanggapi hal ini, PLT Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tengah Salim Syah mengatakan kegiatan itu justru dapat membentuk karakter siswa dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dan cinta terhadap lingkungan. Perlu kami sampaikan, di dalam sistem pendidikan itu atau di dalam salah satu program pembentukan karakter itu adalah rasa tanggung jawab atau cinta lingkungan. Jadi tanggung jawab akan lingkungan dan cinta lingkungan itu kita aplikasikan melalui pelaksanaan gotong royong. Sebenarnya gotong royong ini bukan hanya pada tanggal 18 Agustus 2026 itu, akan tetapi itu merupakan suatu kegiatan yang melekat pada program pendidikan. Seperti diinformasikan sebelumnya, pelaksanaan konser kemerdekaan di lapangan Musara Alun pada 17 Agustus malam berlangsung meriah serta dihadiri puluhan ribu penonton. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri memang kembali memusatkan sejumlah kegiatan di lapangan Musara Alun Takengon setelah dalam beberapa waktu terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap. Fitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan. Ratusan warga serempah mendatangi DPRK Aceh Tengah mendesak pemerintah segera memastikan lokasi relokasi bagi kampung mereka serta penuhi hak korban bencana hidrometeorologi yang masih tinggal di hunian sementara. Selengkapnya kembali dilaporkan Fitra Jayadi. Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Ketol Formasket menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Tengah Kamis siang. Massa yang berasal dari Kampung Serempah, Kecamatan Ketol tersebut merupakan warga terdampak bencana hidrometeorologi yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara atau huntara. Aksi sempat berlangsung ricuh ketika massa mendesak agar Bupati Aceh Tengah Haili Yoga hadir langsung untuk menemui mereka. Saat aksi berlangsung, warga hanya ditemui Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan bersama sejumlah anggota DPRK setempat.
Dalam aksinya, Formasket menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Tuntutan utama mereka adalah agar pemerintah segera menetapkan lokasi relokasi pemukiman yang dinilai aman dan layak. Penanggung jawab aksi Sutrisno mengatakan, warga masih dihantui ancaman bencana apabila harus kembali ke lokasi pemukiman lama. Kondisi geografis wilayah tersebut dinilai rawan longsor dan abrasi sehingga tidak lagi aman untuk dihuni. Warga juga meminta pemerintah menyediakan rumah bagi seluruh masyarakat terdampak beserta fasilitas pendukungnya. Masa turut mendesak perbaikan akses jalan yang rusak serta mempertanyakan nasib sejumlah korban yang belum menerima bantuan. Serempai itu berapa persen kerusakan kemarin bencana? Ya, terkait kerusakan itu mungkin secara bentang alam itu sekitar 90%. Oh iya. Ini kan kita kaji secara bentang alam. Ya. Berarti sudah nggak layak lagi di tempat ya Bang ya? Ya, kalau kita ini secara ini tidak layak karena gini, secara ini masyarakat melihat langsung bagaimana perubahan bentang alam mungkin waktu bencana. Ya. Ya, kok harapan masyarakat relokasi titiknya di mana Bang rencana Bang? Untuk harapan masyarakat relokasi dari masyarakat sendiri sudah ada mengusulkan dua tempat. Jauh-jauh hari sudah diusulkan. Itu tergantung mekanismenya bagaimana pemerintah apakah menyetujui itu, apakah pemerintah akan menentukan tim juga nanti apakah layak atau tidak. Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan kembali menemui perwakilan massa di ruang sidang DPRK. Musin menyatakan pemerintah kabupaten siap menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Pihaknya juga menerima usulan dari masyarakat untuk lokasi relokasi yang berjarak sekitar 2 km dari kampung saat ini. Rencana itu akan segera ditindaklanjuti jika terdapat persetujuan dari seluruh masyarakat setempat. Supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari, kami ingin tanda tangan dari seluruh kepala keluarga, dari 100 lebih kepala keluarga yang ada di kampung Serempak, tanda tangan bahwa semua sudah bersedia dan siap dilakukan relokasi. Maka kami segera usulkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman itu satu konsep perumahan, itu insya Allah lebih bagus, mudah-mudahan diterima. Kemudian opsi kedua, kita usulkan ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia dalam rangka pembangunan puncak tersebut. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kalau hari ini kami terima, hari ini juga kami tanda tangani surat tersebut ke Bapak Menteri dan Bapak Bupati dari Jakarta, dan insya Allah akan segera mengurus itu Bapak. Masyarakat Kampung Serempah pasca bencana saat ini menempati huntara di Kampung Simpang 4 Rejewali, Kecamatan Ketol. Warga berharap aksi yang mereka lakukan dapat menjadi titik terang bagi kepastian tempat tinggal yang aman dan layak. Bagi warga Serempah, relokasi bukanlah hal baru. Mereka juga pernah direlokasi setelah bencana gempa pada tahun 2013. Kini warga kembali berharap pemerintah segera memberikan kepastian tempat tinggal yang jauh lebih aman. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Melabuh, dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf, Asingkili. Dinas Kesehatan sediakan layanan cek kesehatan gratis untuk tracking TB. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Kesehatan menyediakan layanan kesehatan cek gratis atau CKG kepada warga. Kegiatan yang dipusatkan di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil tersebut bertujuan untuk memerdekakan masyarakat terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit menular serius yang disebabkan oleh infeksi bakteri, tuberkulosis atau TBC. Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, Dr. Tri Patriuni, mengatakan melalui kegiatan cek kesehatan gratis khusus tracking TBC tersebut, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas secara langsung dapat melakukan intervensi dan penanganan lebih lanjut terhadap warga yang mengalami diperkirakan menderita penyakit gejala TBC. Jadi ini kan kita adakan acara 17 ini untuk
men-tracing TBC dan kemudian pelaksanaan CKG. Jadi alhamdulillah di sini kita langsung bisa melakukan intervensi. Kalau yang terdeteksi di sini ada batu dan dia ada kontak erat, jadi itu kita bisa langsung mengambil dahaknya, akan kita kirim ke rumah sakit untuk di DCM untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium terkait dia positif atau tidak. Jadi langsung kita tindak lanjuti. Nah, untuk yang CKG itu langsung kita lakukan intervensi. Kalau pasien dengan usia 30 kemudian dia hipertensi dan DM itu kita lakukan EKG. Kemudian ada juga kalau dia DM kita lakukan EKG dan screening kaki diabetes. Jadi langsung dilakukan dokter spesialis. Kemudian di tempat yang sama, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, Mursal mengatakan memilih membuka layanan cek kesehatan gratis atau CKG khusus tracking TB melalui momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil, selain bertujuan untuk menemukan kasus-kasus TB secara dini, juga hal tersebut merupakan upaya untuk menghentikan penularan serta memberi obat pencegahan bagi yang berisiko TB. Sebab tegasnya, dari 384 kasus TB, sasaran dari Dinas Kesehatan Aceh Singkil baru terdapat 187 kasus yang baru terdata dan hanya 118 kasus yang telah melapor. Untuk jumlah kasus TB sasarannya Aceh Singkil saat ini 384. Yang sudah terdata itu 187, yang sudah melapor 118. Jadi ini akan segera kita tangani. Makanya pada saat pelaksanaan CKG hari ini itu terintegrasi dengan screening TB. Kemudian dalam kesempatan tersebut, Mursal juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG melalui layanan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Hasil amatan dalam kegiatan layanan cek kesehatan gratis yang disiapkan Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Kesehatan dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, khusus di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kunjungan warga yang tercatat sangat tinggi, terutama di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil. Informasi yang berhasil dihimpun untuk mendukung dan menjadikan warga Aceh Singkil benar-benar merdeka dari berbagai penyakit, Dinas Kesehatan telah menyiapkan dan memperluas layanan cek kesehatan gratis atau CKG, termasuk melaksanakan cek kesehatan gratis bagi para pelajar di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.